Pada hari Minggu, semua keluarga berkumpul di rumah Pak Jayen. Joy dan Vero datang dari kota, begitu juga dengan Frans dan Desti beserta anak-anak mereka. Rumah Pak Jayen yang besar menjadi ramai dengan riuh gemuruh suara anak-anak bermain di ruangan tamu. Bu Jayen terlihat gembira sekali, apalagi mereka datang dari kota dengan membawa oleh-oleh makanan kota yang jarang ditemui di desa. Di balik kebahagiaan itu terselip duka yang mendalam di hati Pak Jayen. Laki-laki yang pernah menjabat sebagai kepala desa selama 2 periode itu sebenarnya hatinya bersedih karena kebahagiaan itu terasa kurang lengkap. Seharusnya ada Tias dan anak-anaknya yang ikut meramaikan suasana di rumahnya. Sejak Tias memilih menikah dengan Vino dan Tias memilih ikut Vino ke rumah orang tuanya, sejak saat itulah Pak Jayen seakan telah memutuskan hubungan dengan putrinya. Ia tidak rela putri kesayangannya dibawa pergi oleh Vino, mengingat keluarga Vino berasal dari kalangan bawah yang pastinya tidak akan pernah mampu memenuhi kebutuhan Tias. Yang sebelum menikah di rumah itu diistimewakan selayaknya tuan putri. Benar kata orang bahwa cinta mampu merubah segalanya. Karena cinta itulah Vino berhasil mengubah kehidupan Tias. Sejak menikah, Tias berhasil mengikuti model dan gaya hidup Vino. Bahkan demi cintanya, rela berada di kalangan paling bawah yang selalu direndahkan. 6 tahun lamanya, bila rindu Pak Jayen hanya melihat putrinya dari kejauhan, itu pun langsung pergi ketika sosok Vino muncul dalam pandangannya. Setiap kali Tias dan suaminya datang ke rumah, Pak Jayen selalu pergi meninggalkan rumah dengan alasan ada urusan yang mesti diselesaikan. Bagi keluarga itu, Vino seperti makhluk mengerikan yang harus dihindari. Dalam diam, sebenarnya Pak Jayen menyadari kesalahannya selama ini. Tidak seharusnya ia membuang begitu saja putrinya tanpa memberikan bekal apa-apa. Sering setiap malam ia merenung memikirkan nasib putrinya yang tinggal di rumah reyot, sementara dirinya tidur nyenyak di pembaringan empuk. Dalam hati mengutuk Vino yang sudah hadir dalam kehidupan putrinya. Seandainya saja dulu Tias menuruti keinginannya menikah dengan Bram, saat ini tentu ceritanya akan berbeda. Sudah berapa lama Tias tidak kemari? Tanya Pak Jayen kepada istrinya. Sudah lama Pak, terakhir kemari ketika kita mengadakan syukuran waktu itu, jawab Bu Jayen sambil mengingat-ingat sesuatu. Nyaman juga dia ya tinggal di rumah reot. Pak Jayen berkata sambil melangkah pergi meninggalkan cucu-cucunya yang sedang bermain. Bu Jayen menyusul suaminya yang masuk ke ruangan dalam menemui anak dan menantunya yang sedang berkumpul di meja makan. Bungkuskan makanan itu, terus suruh Parman antar ke putri. Suara Pak Jayen memecah ruangan itu, sehingga mereka yang sedang asik ngobrol langsung berhenti. Hah? Semua terperanjat kaget mendengar ucapan Pak Jayen. Mereka seakan tidak percaya mendapati bapaknya yang mendadak teringat putri, cucu malang yang hingga berumur 6 tahun belum pernah dicium oleh kakeknya sendiri. Aku tidak salah dengar, Pak. Vero meminta penjelasan dari perkataan bapaknya yang baru saja didengarnya. Aku juga manusia, Ver. Aku tidak terlalu jahat. Pak Jayen berkata singkat saja, kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Vero dan ibunya hanya saling pandang tanpa berkata apa-apa. Desti bergerak dari tempat duduknya, kemudian mengambil tempat makanan di rak piring yang tidak terlalu jauh dari tempat itu. Apa yang akan kamu lakukan? Tanya Bu Jayen, melihat Desti membungkus makanan yang tersaji di meja makan. Biar aku sendiri yang mengantar makanan buat putri. Sudah lama juga aku tidak ketemu Tias.
jawab Desti tanpa menghiraukan ibu dan kakaknya yang wajahnya berubah karena sebenarnya mereka kurang setuju memenuhi permintaan dari Pak Giant. "Kamu mau kemana?" tanya Franz kepada istrinya. Desti menjawab bahwa dirinya akan mengantarkan makanan buat Putri sekalian bertemu dengan Tyas. Franz hanya mencibirkan bibirnya sendiri seraya berkata ia tidak akan ikut serta. Desti berkata bahwa dirinya minta diantar Mas Parman karena rumah Tyas lumayan jauh dari rumah Pak Giant.